Halo mahasiswa-mahasiswi PB Internasional, selamat datang di Vektor, Virtual, Educational, Kreatif, Tutorial Room. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar menggembirakan, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Bersama saya, Chef Agung Samudra. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang membuat basic full sauce dan dressing yang mengacu pada unit menyiapkan appetizer dan salad. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Sebelum mulai, saya akan perkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat proses mayones. Ada measurement jug, ada balon whisk, mixing bowl, whisking bowl, serta bahan-bahan salad oil, white wine vinegar atau cuka, ada Lea and Perrine sauce, French mustard, egg yolk atau kuning telur yang sudah kita pisahkan dari putihnya, serta garam dan merica untuk seasoning. Kita akan membuat satu kali standar resipi untuk mayones. Nah, kita akan mulai praktek. Untuk memudahkan, kita butuh bantuan napkin dan memposisikan bowl supaya benar-benar tidak goyang. Egg yolk kita akan masukkan. Satu sendok makan Lea and Perrine, white wine vinegar, dan French mustard. Sebagai seasoning, kita akan tambahkan salt and pepper. Nah, mericanya dulu sedikit, satu ujung sendok makan. Berikutnya garam, juga satu ujung sendok. Nah, setelah komposisi bahan-bahan ini menjadi satu, barulah kita akan tambahkan salad oil. Dan kita akan kocok perlahan dengan balon whisk. Kita tuangkan sedikit demi sedikit salad oil, serta tetap mengocok secara konstan. Tujuannya agar seluruh bahan-bahan yang ada itu membentuk suatu ikatan atau emulsi yang stabil. Karena mayones merupakan salah satu basic full sauce yang memiliki ikatan stabil. Pastikan bahwa pada saat mengocok harus konsisten, tidak boleh balon whisk itu diarahkan kemana-mana. Salad oil secara terus-menerus kita tuangkan di tengah-tengah daripada formulasi bahan. Mayones yang bagus akan membentuk suatu ikatan konstan serta warnanya kuning sedikit kekreman. Untuk membuat mayones, sebaiknya kita memilih bahan-bahan yang kualitasnya bagus, baik itu dari kuning telurnya, salad oil, French mustard, serta garam dan mericanya. Seorang chef harus paham tentang bagaimana cara memilih bahan yang bagus. Nah, dia sudah mulai mengemulsi. Jadi bahan-bahan tadi
sudah menjadi satu ikatan. Ini secara perlahan akan terus kita tambahkan salad oilnya. Pastikan bahwa itu akan habis sesuai dengan standar resipi yang kita miliki dan kita aplikasikan. Nah, sambil saya menuangkan salad oil, saya informasikan ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi mayones pecah. Yang pertama itu adalah kualitas egg yolk atau kuning telur yang jelek. Kedua, pengocokan yang tidak konstan atau ngawur. Ketiga, penuangan salad oil yang berlebihan. Serta yang keempat adalah suhu atau temperatur yang tidak mendukung. Nah, mudah-mudahan ini menjadi, sudah selesai. Mayones yang kita komposisikan sudah selesai, sudah jadi. Komposisinya kental karena merupakan emulsi yang stabil. Warnanya kuning creamy. Mayones ini kalau kita simpan dalam temperatur yang tepat, itu bisa bertahan selama 1 minggu. Silakan dicoba resepnya. Nah, lihat, cocktail sauce sudah jadi. Setelah kita tadi sudah menyelesaikan basic mayones, saya akan memberikan contoh satu turunan mayones yang langsung kita akan bisa buat dengan penambahan bahan-bahan tomato kecap, Lea and Perrine sauce, serta brandy. Seluruh bahan-bahan ini akan kita komposisikan langsung. Nah, mayones yang tadi saya paruh, kemudian saya akan tambahkan tomato kecap, brandy, dan few drop Lea and Perrine sauce. Oke, cukup. Nah, selanjutnya akan kita aduk. Warna koktail biasanya merah muda atau pink. Nah, seperti ini. Apabila dirasa kurang dari segi warna, kita bisa tambahkan secara adisional tomato kecap lagi. Tergantung dari chef. Kita gunakan standar resipi IPB internasional. Lihat, sudah jadi. Tadi kita sudah belajar untuk membuat mayones serta cocktail sauce sebagai turunannya. Selanjutnya kita akan belajar untuk membuat French dressing. Dressing ini sangat dasar sekali, menggunakan 4 bahan utama. Mari kita lakukan. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah salad oil yang sudah kita takar, ada cuka atau white vinegar, garam serta merica. Untuk standar resipi kita perlu 6 drop atau 6 sendok makan vinegar. Garam secukupnya, merica secukupnya. Setelah itu kita akan langsung aduk seluruh komponen bahan ini sampai salad oil habis. Untuk French dressing tidaklah membentuk sebuah emulsi karena dia akan menghasilkan sedimen atau endapan. Apabila akan digunakan, kita harus mengocoknya kembali sebelum kita tuangkan untuk penyerta salad. Kita lakukan pengocokan.
French dressing sudah jadi. Inilah hasilnya. Tadi kita sudah menyelesaikan French dressing. Selanjutnya, saya akan membuat turunan daripada French dressing, yaitu ravigote dressing. Sebelum membuat ravigote dressing, saya akan jelaskan sedikit tentang bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah basilikum. Kedua ada fresh tarragon. Ketiga ada onion. Keempat ada fresh parsley. Kelima ada fresh chives. Keenam ada capers yang dibotol. Yang ketujuh adalah gherkin. Semua bahan-bahan ini kita chop. Ini hasilnya yang sudah jadi dan akan kita formulasikan untuk pembuatan ravigote dressing. Mari kita lakukan. Kita masukkan seluruh bahan-bahannya satu persatu. Nah, setelah seluruh bahan menjadi satu, kita akan aduk. Pastikan seluruh komponen bahan-bahan yang tadi tercampur dengan rata dalam whisking bowl ini, sehingga setelah komposisinya itu benar-benar rata, maka kita akan gunakan ravigote dressing ini sebagai penyerta salad. Nah, beginilah hasilnya. Berikut ini bisa dilihat hasil dari proses pembuatan mayones, cocktail sauce, French dressing, serta ravigote dressing. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi referensi. Trust your virtual educational creative tutorial room by IPB International. Sampai jumpa.